Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam menyampaikan poin-poin penting atau rangkuman pembelajaran kita selama ini. Langsung saja, judul yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran di sekolah dan pengembangan pendidik anak di sekolah dasar. Baik, yang pertama-tama kita harus tahu apa itu pendekatan pembelajaran. Jadi, pendekatan pembelajaran merupakan suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap, dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dan mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Baik, pendekatan ini juga terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan secara holistik dan pendekatan secara konstruktivisme. Pendekatan secara holistik adalah pendekatan pembelajaran yang terfokus pada pemahaman informasi dan mengaitkannya dengan topik-topik lain sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Sedangkan pendekatan secara konstruktivisme merupakan suatu cara seorang guru yang bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuan sendiri serta membina sendiri konsep ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman-pengalaman belajar. Seterusnya, kita harus juga tahu apa fungsi pendekatan ini. Jadi, fungsi pendekatan ini yaitu satu, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang ketiga, yaitu mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Terus yang keempat, yaitu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Baik, seterusnya masuk pada judul yang kedua, yaitu pengembangan dan inovasi pendidikan di sekolah dasar. Jadi, pengembangan pendidikan anak di sekolah dasar ini terbagi menjadi dua pengembangan, yaitu pengembangan secara horizontal dan pengembangan secara vertikal. Baik, yang pertama yaitu pengembangan secara horizontal. Bentuk pengembangan secara horizontal ini terbagi menjadi 4 rumpun pendidikan, yaitu rumpun yang pertama, rumpun pendidikan sekolah dasar konvensional. Rumpun pendidikan sekolah dasar konvensional ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekolah dasar biasa, yang kedua sekolah dasar kecil, dan yang ketiga sekolah dasar umum. Seterusnya yang kedua yaitu rumpun pendidikan sekolah dasar luar biasa. Rumpun pendidikan sekolah dasar luar biasa ini juga terbagi atas 3, yaitu sekolah dasar luar biasa atau SDLB, yang kedua sekolah luar biasa atau SLB, dan yang ketiga sekolah dasar terpadu. Seterusnya yang ketiga yaitu rumpun pendidikan luar sekolah. Rumpun pendidikan luar sekolah ini yaitu seperti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh kegiatan magang atau kewirausahaan. Seterusnya yaitu yang keempat, rumpun sekolah keagamaan. Rumpun sekolah keagamaan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu pertama madrasah ibtidaya atau MI, yang kedua yaitu pondok pesantren. Jadi itu saja pengembangan secara horizontal yang terbagi menjadi 4 tadi. Kemudian masuk pada pengembangan secara vertikal. Jadi pengembangan secara vertikal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar selain merupakan perwujudan pendidikan yang adil dan merata, juga harus mempertimbangkan keragaman peserta didik, baik dalam aspek kemampuan, pola hidup maupun lingkungan sosial budaya di mana mereka tinggal. Jadi pengembangan ini dibagi menjadi 3, yaitu pengembangan kualitas pendidikan, yang kedua pengembangan referensi pendidikan, dan yang ketiga pengembangan efisiensi pendidikan. Terusnya masih yang kedua yaitu inovasi pendidikan di sekolah dasar. Jadi yang menjadi lingkup inovasi pendidikan di sekolah dasar ini menurut Niles Ibrahim mengungkapkan 11 komponen, yaitu 1. Personalia, 2. Banyaknya personal dan wilayah kerja, 3. Fasilitas fisik, 4. Penggunaan waktu, 5. Perumusan tujuan, 6. Prosedur pembelajaran, 7. Peran yang diperlukan, yang ke-8 wawasan dan perasaan, yang ke-9 bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja, yang ke-10 hubungan dengan sistem lain, dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran. Adapun juga beberapa contoh inovasi dalam pendidikan di sekolah dasar, yaitu yang pertama bidang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang kedua yaitu bidang pembelajaran quantum learning atau QL. Yang ketiga yaitu bidang manajemen.
manajemen berbasis sekolah atau MBS. Ada beberapa bagaimana cara menerapkan inovasi pada sekolah dasar. Ini menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Yang kedua, gunakan metode atau cara memberi kesempatan. Yang ketiga, kembangkan berbagai macam alternatif. Yang keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas. Yang keenam yaitu gunakan pengalaman di SD atau lembaga yang lain. Yang ketujuh, berbuatlah secara positif. Dan yang kedelapan, menerima tanggung jawab pribadi. Yang kesembilan, adanya pengorganisasian kegiatan. Artinya mencari jawaban atau beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Kemudian ada beberapa elemen pokok dalam proses perencanaan inovasi. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah. Dan yang ketiga, menentukan kebutuhan. Keempat, mengidentifikasi sumber penunjang dan penghambat. Yang kelima, menentukan alternatif kegiatan. Yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah. Dan yang ketujuh, menentukan alternatif penandayagunaan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir yaitu menentukan kriteria. Seterusnya masuk pada judul yang berikutnya yaitu konveksi hak anak dan pendidikan. Pertama-tama kita harus tahu apa itu konveksi hak anak atau KHA. Jadi, konveksi hak anak merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Berdasarkan KHA ini terdiri dari beberapa pasal yang menyatakan hak-hak anak. Tetapi harus diingat bahwa KHA ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecahkan. Berdasarkan hal tersebut, ada 4 cara mengategorisasikan KHA ini. Kategori yang pertama yaitu berdasar konvensi induk hak asasi manusia. Dalam hal itu ada 2 poin yaitu hak-hak sipil dan politik, kemudian hak-hak ekonomi, sosial, dan politik. Kategori yang kedua yaitu dilihat dari pihak yang berkewajiban melaksanakan KHA ini, yaitu negara, dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak atau orang dewasa. Ada juga 3 poin dalam kategori yang kedua ini, yaitu penuhi atau fulfill, kedua lindungi atau protect, 3 hargai atau respect. Terusnya kategori yang ketiga yaitu kategori yang sudah sangat dikenal, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hak atas kelangsungan hidup atau survival. Yang kedua, hak untuk berkembang atau development. Yang ketiga, hak untuk perlindungan atau protection. Yang keempat, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat atau participation. Kategori yang keempat yaitu Komite Hak Anak PBB. KHA ini dibagi dalam 8 kategori, yaitu langkah-langkah implementasi umum, 2 definisi anak, ketiga prinsip-prinsip umum, keempat hak sipil dan kemerdekaan, kelima lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, keenam kesehatan dan kesejahteraan dasar, ketujuh pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya, dan yang kedelapan langkah-langkah pelindungan khusus atau berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Seterusnya ada juga beberapa prinsip-prinsip umum yang mencakup dalam KHA ini. Prinsip yang pertama yaitu non-diskriminasi. Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA ini harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip yang kedua yaitu yang terbaik bagi anak. Dalam hal ini, segala tindakan yang berkaitan dengan anak yang harus menjadi pertimbangan utama adalah yang terbaik bagi anak.
Prinsip yang ketiga yaitu hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu hak fundamental anak dalam kehidupan atau dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang universal dan instrumental. Prinsip yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu menjamin bahwa setiap anak yang telah mampu membentuk pendapat mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya atau pandangannya secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupannya. Juga ada beberapa tujuan dilakukan konvensi hak anak ini atau KHA ini, yaitu yang pertama untuk melindungi hak anak, kedua menegakkan hak-hak anak, selanjutnya yaitu konvensi hak anak dan pendidikan. Ada beberapa pasal yang paling mendasar dalam KHA ini yang mencakup mengenai pendidikan. Yang pertama yaitu pasal 28, menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap berdasarkan kesempatan. Kemudian juga dikatakan bahwa pendidikan yaitu sebagai hak asasi anak. Mengapa dikatakan demikian? Karena melalui pendidikan anak-anak bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas. Dan dalam melaksanakan hak anak ini pemerintah juga tidak lepas tangan. Beberapa upaya pemerintah yang telah dilaksanakan dalam menjalankan kewajiban konvensi hak anak ini atau KHA ini. Yang pertama yaitu pemerintah menyediakan beasiswa untuk anak ekonomi kurang mampu. Yang kedua, pemerintah menyediakan beasiswa untuk anak berprestasi. Yang ketiga, pemerintah menyediakan jaminan kesehatan bagi anak-anak. Selanjutnya masuk pada judul berikutnya yaitu implikasi hak anak di sekolah dasar. Pertama-tama kita harus tahu apa itu implikasi. Implikasi adalah efek yang didapatkan ketika objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang dimana efek ini dapat dilihat dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Jadi pada judul ini kita akan membahas tentang kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pertama-tama kita harus tahu apa saja pengertiannya. Jadi kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna, tentunya bagi guru dan peserta didik, guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, kokurikuler, yaitu kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler, biasanya dilaksanakan di luar jadwal sekolah. Yang ketiga yaitu ekstrakurikuler, adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Tujuan dilakukan kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan kokurikuler bertujuan yaitu kegiatan sebagai penunjang dari praktik program intrakurikuler dengan acuan utamanya peserta didik agar lebih menghayati materi yang telah didapatkannya serta melatih tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler. Tujuannya yaitu mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu, meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Begitu juga dengan pelaksanaan hak anak dalam kegiatan kokurikuler ini dan ekstrakurikuler ini.
Di pelaksanaan hak anak dalam kegiatan kurikuler ini dan ekstrakurikuler ini yaitu pendanaan biaya operasi wajar, kemudian penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang wajar, yang ketiga rekrutan pendidikan dan tenaga pendidikan, yang keempat perluasan pendidikan wajib belajar pada jalur non-formal maupun formal, kelima perluasan akses SLB dan sekolah inklusif khususnya bagi mereka yang dapat mengikuti pendidikan umum bersama dengan siswa reguler atau normal. Yang keenam, pengembangan sekolah wajib belajar, layanan khusus bagi daerah terpencil atau kepulauan yang berpenduduk jarang dan terpencar. Yang ketujuh yaitu rencana dari kegiatan pokok pemerintah tersebut dilakukan mengacu pada beberapa kebijakan pemerintah yang ada, seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun rencana yang menunjang kegiatan kurikuler ini dan ekstrakurikuler ini yaitu 1. Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Kedua, meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas dan kemampuan ekspresi estetis. Keempat, meningkatkan kualitas jasmani. Yang kelima, meningkatkan pemertaan kesempatan pada semua jenis dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil. Yang keenam, memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, ataupun putus sekolah. Selanjutnya, masuk pada contoh-contoh pelanggaran hak anak di sekolah dasar. Pelanggaran hak anak di sekolah dasar dibagi menjadi 2, yaitu ada pelanggaran hak anak antara sesama siswa dan antara guru dengan siswa. Yang kita bahas yang pertama yaitu antara sesama siswa. Antara sesama siswa yang sekarang ini sering terjadi yaitu pembulian. Selanjutnya yaitu pelanggaran hak anak yang terjadi antara guru dengan siswa. Jadi dalam kalangan ini diantaranya yaitu guru membeda-bedakan siswanya di sekolah berdasarkan kepintaran, kekayaan, dan perilakunya. Jadi dalam hal ini perlu diadakan perlindungan anak di dalam pendidikan. Jadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Herlina dan kawan-kawan, penyelenggaraan perlindungan anak di dalam pendidikan perlu dilakukan dengan cara yang pertama yaitu semua anak wajib belajar 9 tahun. Kedua, anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberi kesempatan untuk sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Ketiga, anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan khusus. Keempat, anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan wajib dilindungi. Yang kelima, dan tindak kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah, dan teman-temannya perlu dilindungi. Adapun juga peran yang paling penting dalam penyelenggaraan perlindungan pendidikan anak ini, yaitu 1. Orang tua yang wajib memberikan pendidikan kepada anak. Kedua, pemerintah. 4. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Selanjutnya, masuk pada judul berikutnya yaitu konsep dasar bimbingan konseling di sekolah dasar. Pertama-tama kita harus tahu apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Jadi, adapun latar belakang perlunya bimbingan konseling ini di sekolah dasar.
Jadi menurut Rochman Wijaja ada 5 faktor yang melatar belakangi kenapa perlunya pelaksanaan bimbingan dan konseling ini. Yang pertama yaitu kesadaran akan perbedaan individual di antara setiap manusia. Yang kedua yaitu kesadaran akan perlunya sistem pelayanan kependidikan lainnya yang berpusat kepada anak. Yang ketiga, kesadaran akan perlunya penerapan konsep demokrasi dalam pendidikan secara tepat. Yang keempat, kesadaran akan permasalahan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Yang kelima, kesadaran akan persoalan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan modern. Selanjutnya, ada pun beberapa anggapan yang keliru tentang bimbingan konseling ini. Anggapan-anggapan tersebut terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu anggapan yang mengatakan bimbingan konseling ini hanya kepada anak yang bermasalah atau salah usai. Yang kedua, guidance for all atau bimbingan untuk semua anak. Yang ketiga, bimbingan diperuntukkan bagi semua siswa sekolah lanjutan. Keempat, anggapan yang mengatakan bimbingan sama dengan nasihat. Yang kelima yaitu anggapan yang mengatakan bahwa bimbingan adalah tugas para ahli. Keenam, anggapan yang mengatakan bahwa bimbingan adalah obat mujarab untuk semua penyakit tingkah laku. Yang ketujuh, anggapan yang mengatakan bimbingan disamakan dengan konseling. Selanjutnya yaitu tujuan-tujuan kenapa bimbingan konseling dilakukan di sekolah dasar. Jadi secara operasional, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar ini dilakukan agar setiap anak dapat yaitu satu, mengalami perasaan positif dan senang dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya. Yang kedua, memperoleh perasaan berharga dan berhasil dari aktivitas belajarnya di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara perasaan positif terhadap dirinya, terhadap kekhasan nilai yang dimilikinya, serta dapat memahami dan menghubungkan dengan perasaan. Yang keempat, menyadari akan pentingnya nilai yang dimiliki dan mengembangkan nilai-nilai yang konsisten dengan kebutuhan hidup dalam masyarakat yang majemuk. Yang kelima, itu mengembangkan dan memperkaya keterampilan belajar untuk memaksimumkan kecakapan yang dimilikinya. Berikutnya, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkaya aktivitas belajar. Selanjutnya yaitu peran guru dalam bimbingan konseling di SD. Jadi peran guru dalam bimbingan konseling di SD terbagi dalam beberapa yaitu satu, mengidentifikasi kebutuhan, potensi minat, bakat dan masalah setiap anak terutama dalam kegiatan di kelas. Dua, mengidentifikasi gejala-gejala salah sesuai pada diri anak dalam kegiatan di sekolah. Ketiga, memberi kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di lingkungan sekolah. Keempat, melaksanakan bimbingan kelompok baik di dalam maupun di luar kelas. 5. Melengkapi rencana-rencana yang telah dirumuskan oleh anak bersama guru. Keenam, melaksanakan pengajaran siswa sesuai dengan kebutuhan anak. 7. Mengumpulkan data dan informasi tentang anak, terutama dalam kegiatan belajarnya. Kedelapan, melaksanakan kontak dengan masyarakat, terutama dengan orang tua atau wali anak. Antara lain, mengadakan kunjungan ke rumah atau home visit. 9. Melaksanakan konseling terbatas mengingat hubungan yang baik dapat terjalin dengan mudah antara anak dengan guru. Kesan terakhir yaitu memberikan pelayanan rujukan, yaitu melimpahkan anak tertentu kepada orang yang lebih kompeten untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Jadi itulah peran-peran guru dalam bimbingan di sekolah dasar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kita pembelajaran pendidikan anak di sekolah dasar. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya ahum.